Indonesia adalah negeri yang kaya akan cerita gaib dan mitologi. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, tersimpan banyak kisah tentang keberadaan kerajaan gaib dunia tak kasat mata yang dipercaya berdampingan dengan dunia manusia. Cerita ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Bagi banyak masyarakat tradisional, keberadaan kerajaan gaib adalah kenyataan yang dihormati dan dijaga. Salah satu kisah paling terkenal datang dari Gunung Merapi, salah satu gunung api paling aktif di dunia. Di sanalah dikenal apa yang disebut sebagai Keraton Merapi. Bukan istana yang terlihat oleh mata biasa, tapi dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para makhluk halus dan leluhur yang menjaga keseimbangan alam Merapi. Tokoh sentral dalam kisah ini adalah Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang menjadi legenda hidup karena pengabdiannya. Sebagai juru kunci, Mbah Marijan bukan hanya menjaga tradisi atau melakukan ritual. Ia dipercaya sebagai perantara antar manusia dan dunia gaib Merapi. Ia bukan orang sembarangan, karena peran juru kunci biasanya diturunkan secara spiritual, dan orang yang dipilih pun harus memiliki jiwa bersih dan ketulusan. Beberapa hari sebelum letusan dahsyat Merapi tahun 2010, banyak warga yang merasa ada sesuatu yang berbeda. Langit terasa muram meski tanpa awan, hewan-hewan gelisah, burung-burung pindah sarang, dan Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya di lereng gunung. Meski tim SAR dan pemerintah sudah meminta evakuasi, banyak yang bertanya-tanya mengapa ia tidak menyelamatkan diri. Jawaban Mbah Marijan sangat sederhana tapi menyentuh. Saya hanya menjalankan tugas untuk menjaga gerbang Merapi, menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Ia percaya Merapi bukan musuh, gunung adalah sahabat yang harus dihormati, dan jika ia pergi, siapa yang akan menjaganya? Kematian Mbah Marijan menjadi simbol, bukan tentang mistik, tapi tentang keberanian dan keyakinan. Ia tak melawan bencana dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Kisah ini menjadi sangat inspiratif bagi banyak orang, bukan karena unsur gaibnya semata, tapi karena pelajaran yang disampaikan, bahwa hidup bukan hanya soal logika dan ilmu, tapi juga tentang rasa, hubungan dengan alam, dan makna pengabdian. Masyarakat sekitar Merapi percaya jika kita hidup selaras dengan alam dan menghormati yang tak terlihat, maka alam pun akan berbicara kepada kita, memberi pertanda sebelum amarahnya meletus. Namun jika manusia mulai sombong, lupa daratan, dan menentang kodrat, maka bencana bukanlah kutukan, tapi konsekuensi. Cerita tentang dunia gaib yang memberi pertanda sebelum bencana bukan hanya milik satu daerah. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, banyak kisah serupa terdengar berulang kali. Dari generasi ke generasi, uniknya beberapa kisah ini memiliki hasil nyata. Orang-orang yang selamat dari bencana karena mengikuti firasat, mimpi, atau pesan misterius. Mari kita melompat ke tahun 2004. Saat bencana tsunami terbesar dalam sejarah Indonesia melanda Aceh, ribuan nyawa melayang dalam hitungan menit. Namun ada beberapa kisah yang menggugah hati. Seseorang nelayan tua di pesisir Lokna bercerita bahwa malam sebelum tsunami ia bermimpi didatangi sosok kakek tua berjubah putih. Dalam mimpinya sang kakek berkata, "Besok jangan ke laut, ada air besar yang akan datang." Pagi harinya sang nelayan tidak pergi melaut. Ia merasa firasatnya sangat kuat. Lalu beberapa jam kemudian tsunami itu datang. Kapal-kapal hancur, rumah-rumah tersapu, tapi sang nelayan dan keluarganya selamat. Kisah ini bukan satu-satunya, di mana Sumaile, sebuah pulau kecil dekat pusat gempa, hampir semua warga selamat. Mengapa? Karena mereka masih mengingat kisah turun-menurun tentang Semong, gelombang besar yang pernah menghantam pulau itu ratusan tahun silam. Saat air laut tiba surut, warga tak menunggu penjelasan ilmiah. Mereka lari ke bukit sesuai cerita para leluhur, dan mereka pun selamat. Lalu apakah itu kebetulan? Para ilmuwan menyebutnya sebagai bagian dari memori kolektif dan respon bahwa sadar terhadap perubahan alam. Tapi banyak masyarakat adat meyakini ini adalah bagian dari komunikasi alam. Kadang disampaikan lewat mimpi, intuisi, atau bahkan suara dari dunia gaib. Di daerah lain seperti Banyuwangi, Indonesia,
Ada kepercayaan tentang leak atau makhluk gaib yang menampakkan diri saat ada peristiwa besar akan terjadi. Di Minangkabau, Indonesia, ada cerita tentang orang pintar yang mendapat wangsit melalui tapa atau meditasi. Dalam dunia modern, semua ini bisa dianggap tahayul. Jika kita membuka mata hati, justru ada makna mendalamnya. Mungkin pesan dari kerajaan gaib adalah bentuk lain dari kebijaksanaan alam. Alam yang tak pernah diam, yang selalu memberi tanda. Namun apakah manusia masih membaca tanda-tanda itu? Disinilah letak pelajarannya. Kita terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari semesta. Padahal kadang pertanda itu datang dari suara yang paling lembut dari mimpi, dari ketenangan hati, dan gerak-gerik hewan atau perubahan kecil di alam sekitar. Dan bila kita terus menjauh dari akar, menolak mendengar apa yang tak kasat mata, mungkin bukan bencana yang datang tiba-tiba, tapi kita sendiri yang tuli terhadap peringatan yang terus disampaikan. Ketika membicarakan dunia gaib, sebagian besar dari kita langsung terbayang hal-hal yang menyeramkan. Sosok tak kasat mata, suara-suara misterius, atau ritual-ritual malam yang menegangkan. Tapi sebenarnya dalam banyak budaya Nusantara, kerajaan gaib bukanlah dunia yang menakutkan. Justru sebaliknya, ia adalah bagian dari keseimbangan, sebuah cermin dari dunia nyata. Dalam filosofi Jawa ada ungkapan yang sangat dalam, manunggaling kawula lan Gusti, artinya bersatunya manusia dengan semesta, dengan Sang Pencipta. Dunia gaib dalam pemahaman ini bukan dunia asing. Ia adalah bagian dari realistis spiritual manusia, sebuah ruang simbolik tempat di mana nilai-nilai leluhur hidup dan bersemayam. Masyarakat tradisional percaya kerajaan gaib adalah perwujudan dari energi alam yang menjaga keseimbangan bumi. Laut Selatan dengan Ratu Kidulnya bukan semata legenda cinta dan penguasa jin, tapi gambaran dari lautan yang harus dihormati. Gunung Merapi dengan keraton gaibnya bukan hanya kisah klinik, tapi simbol dari kekuatan alam yang tak biasa dikendalikan. Semua itu adalah pengingat bahwa manusia tak hidup sendiri di bumi ini, bahwa harmoni tak terlihat yang harus dijaga. Namun hari ini banyak dari kita mulai kehilangan keterhubungan itu. Kita membangun kota dengan mengepres bukit. Kita membuang limbah ke sungai tanpa rasa bersalah. Kita menggali perut bumi tanpa menghitung akibatnya. Alam hanya dijadikan objek, tak lagi dianggap subjek yang hidup dalam memiliki jiwa. Padahal dalam pandangan leluhur, alam memiliki roh. Gunung punya penunggu, hutan punya penjaga, laut punya ratu. Apakah ini tahayul atau cara bijak untuk menjaga agar manusia tetap rendah hati? Mungkin kerajaan gaib tidak benar-benar ada secara fisik, tapi nilai-nilai nyata ia adalah pengingat bahwa kesombongan manusia selalu berujung pada kehancuran. Lihatlah bencana-bencana besar yang pernah terjadi. Banyak di antara bukan karena alam semesta, tapi karena kesalahan manusia. Tanah longsor karena hutan digunduli, banjir karena drainasi rusak, dan sungai disempitkan, kebakaran hutan karena keserakahan. Dan ketika bencana datang, kita pun bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Padahal jauh sebelumnya alam sudah memberi tanda, lewat gemuruh, mimpi, tingkah laku binatang, dan perubahan cuaca, bahkan kadang lewat kerajaan gaib. Jadi apakah dunia gaib benar-benar memprediksi bencana? Atau sebenarnya ia hanya cermin dari perbuatan kita sendiri? Setelah semua kisah tentang kerajaan gaib, pertanda dan bencana yang datang, kini saatnya kita bertanya, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, dalam penting alam selalu berbicara. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mendengar? Dalam era modern kita sibuk dengan logika teknologi. Jadi andalan, radar, satelit, sensor, gempa, semua hebat. Tapi tak semua hal bisa diukur dengan angka. Kadang hal-hal paling penting justru datang dari hal yang paling halus. Firasat, intuisi, mimpi, suara hati. Masyarakat adat telah lama hidup dengan kesadaran itu. Mereka menanam bukan hanya dengan kalender, tapi dengan perasaan. Mereka tahu kapan hutan terus ditinggalkan sementara, kapan laut harus diistirahatkan. Semua itu bukan karena ilmu tinggi, tapi karena mereka hidup mendengar alam. Mereka percaya kerajaan gaib atau roh penjaga bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Karena dengan itu manusia belajar untuk tidak serakah,
untuk menjaga batas untuk hidup cukup. Dan ketika bencana terjadi, masyarakat adat seringkali lebih tangguh karena mereka tidak hanya selamat secara fisik, tapi juga secara batin. Mereka tidak menyalahkan tapi mencari makna. Mereka tidak panik tapi segera membangun kembali dengan gotong royong. Inilah nilai besar yang kita ambil, kebijaksanaan leluhur yang mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjaga. Bahwa dunia tak kasat mata apapun bentuknya punya pesan. Hiduplah selaras dengan alam, hormati yang tak terlihat. Dan yang lebih penting lagi, jangan tunggu bencana untuk sadar. Karena kadang peringatan sudah datang sejak lama, lewat mimpi, lewat cerita rakyat, lewat hembusan angin yang berubah arah, atau mungkin lewat bisikan dari dunia gaib yang kita anggap hanya mitos. Alam tidak butuh manusia, tapi manusia butuh alam. Dan di dalam alam ada nilai-nilai yang lebih dalam dari sekedar logika. Mungkin di sanalah kerajaan gaib itu sebenarnya berada. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.